الحمد لله الذي قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خرج الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini izinkan khatib berwasiat wabil khususil khusus untuk pribadi diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni menjalankan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, fikiran serta ikhtiar kita. Demikian takwa mempunyai arti menjauhi segala bentuk muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, fikiran dan ikhtiar kita. Sesuai apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja-puji hanyalah milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka untuk itu wajiblah kita bersyukur akan karunia nikmat Allah dan semoga kita menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat yang dengan itu kita mampu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Selawat teriring salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam, kita bisa merasakan nikmatnya cahaya menjadi seorang muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita selalu berselawat, selalu membasahi lidah dan bibir kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan satu khutbah yang berkaitan dengan sifat iffah yang mesti ada pada diri setiap muslim. Maka momentum khutbah Jumat ini adalah satu muhasabah, wabil khusus untuk pribadi diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita merefresh kembali, merecharge kembali keimanan kita
dengan sedikit meluangkan waktu kita untuk bermuhasabah terkait dengan kehidupan fana di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada pada kondisi zaman yang begitu sangat dahsyat, baik dalam perkembangan sains dan teknologi maupun hiruk pikuk di media sosial maupun hiruk pikuk pada dunia perpolitikan. Maka hal demikian kita mesti membentengi diri kita daripada hal-hal tersebut, tidak lain dan tidak bukan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara sifat yang mesti ada pada diri seorang muslim adalah iffah. Apa itu iffah? Ma'nal iffah ay yamna'al insan nafsahu anil muharramat. Yani iffah adalah satu kompetensi, kemampuan diri seorang muslim untuk menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu bentuk ikhtiar kita sebagai seorang muslim untuk menjaga diri kita daripada perbuatan maksiat, itulah yang dikenal dengan iffah. Satu kata yang sangat singkat, tetapi pengaplikasiannya yang begitu sangat berat. Menjaga diri daripada bentuk muharramat, hal-hal yang diharamkan dalam Islam yang sudah sama-sama kita ketahui. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Satu hal yang halal sudah jelas, nyata, dan kita sama-sama tahu itu halal. Wal haramu bayyinun, begitu pula dengan hal-hal yang haram, sudah jelas kita tahu itu adalah satu bentuk haram. Dan kita perlu memperdalam akan ilmu agama kita untuk lebih memahami mana yang halal dan mana yang haram. Sifat diri untuk membentengi daripada hal-hal yang haram, itulah yang disebut dengan iffah. Maka dalam hal ini berupaya kita untuk menjaga diri kita, wabil khusus anggota badan kita, daripada hal-hal yang diharamkan dalam bentuk syariat Islam. Ada yang dikenal dengan afiful yad, yakni kita menjaga tangan kita daripada hal-hal yang itu dilarang oleh agama. Di antaranya la yu'zil makhluk, kita diharamkan untuk menyakiti makhluk dengan tangan kita. Wala yaktubu syai'an la yaliqa. Begitu pula dalam konteks saat ini di media sosial, satu bentuk iffah terhadap tangan kita adalah tidaklah kita menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran atau akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bagian tubuh kita saja, yakni tangan, begitu berat, dan tidaklah sesuatu itu berat kecuali kita tidak melakukannya. Maka untuk itu ikhtiar semampu kita untuk menjaga diri kita, seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Semisal kita jaga tangan kita untuk tidak menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian afifur rijl, menjaga kaki kita daripada bentuk yang diharamkan. Apa di antaranya? Contohnya adalah yamshi biha ilal ma'siyah. Kita jaga kaki kita, jangan sampai kaki kita berjalan menuju tempat maksiat, tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afiful lisan, kita menjaga lisan kita daripada perbuatan maksiat sedemikian mungkin semampu kita. La yantiku bikalamin la yaliq, kita tidak berbicara
dengan perkataan yang tidak sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afiful basar pun demikian, kita menjaga pandangan kita. Afifus sama', kita menjaga pendengaran kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pada hakikatnya segala bentuk pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagian daripada bentuk aplikasi kita menjaga diri kita adalah sebisa mungkin kita menjaga afiful badan, afiful farj wal batan. Kita menjaga kemaluan kita, kita menjaga perut kita daripada perzinahan, na'udzubillah wal a'udzubillah. Saat ini perkembangan dunia teknologi selain membawa dampak positif, itu juga membawa dampak negatif. Maka untuk itu sebisa mungkin kita menjaga kemaluan dalam bentuk tidak mendekati perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah sekali-kali kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menumbuhkan atau menanamkan rasa iffah, yakni upaya untuk menjaga diri kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh agama. Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah senantiasa kita tanamkan dalam diri kita sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat di mana kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada pada satu ruangan yang penuh dengan CCTV, maka umumnya kita akan berpikir beberapa kali untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Pun demikian, ketika seseorang sudah merasa yakin segala tindak tuturnya, perbuatannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah orang tersebut tidak akan berbuat sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanamkan dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat di muka bumi ini kita bisa bermaksiat, karena kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita menanamkan sifat iffah tidak lain dan tidak bukan kita upaya untuk memperdalam ilmu agama, sehingga kita tahu mana yang haram dan mana yang batil. Dengan pengetahuan kita tentang haram dan yang halal dan haram, maka itu akan menjadi kontrol diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu cara kita untuk menanamkan sifat iffah dalam diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah jangan jauh diri kita daripada ulama. Jangan jauh diri kita daripada guru-guru ngaji di sekitar rumah kita. Jangan jauhkan diri kita daripada para asatidz, karena beliau-beliaulah yang menjadi sandaran kita ketika kita mendapatkan permasalahan atau ketika mendapatkan satu bentuk persoalan yang kita tidak tahu akan hukumnya. Maka untuk itu, dalam kehidupan di muka bumi ini sebagai seorang muslim, perlulah kita mempunyai seorang guru untuk kita memperdalam ilmu agama. Tidak cukup hanya kita mengandalkan media sosial untuk mencari ilmu agama, maka kita butuh seorang guru sebagai sandaran untuk bertanya terkait dengan permasalahan agama. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Siapa orang yang belajar agama tanpa didasari dengan seorang
seorang guru maka gurunya adalah syaitan. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.